Halo semua, saya Astrid Juliani. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang aplikasi komputer pertemuan yang ke-11. Nah, di pertemuan yang ke-11 itu Pak Diki menjelaskan tentang health concern of computer use atau gangguan kesehatan dalam penggunaan komputer, juga pengembangan sistem informasi. Nah, sebenarnya seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman yang semakin modern juga canggih, membuat penggunaan komputer itu hampir digunakan di segala kalangan, mulai dari anak-anak, remaja, karyawan, sampai opa-opa dan oma-oma juga menggunakan komputer saat ini. Nah, penggunaan komputer yang sangat meningkat drastis ini juga diikuti dengan gangguan-gangguan dan risiko-risikonya. Salah satunya adalah risiko kesehatan. Risiko kesehatan ini sebenarnya ada banyak, tapi pada kali ini saya hanya akan menjelaskan dua. Yang pertama adalah gangguan pada tangan. Pegal-pegal pada tangan itu sudah sangat jelas, khususnya bagi karyawan-karyawan yang mengetik itu terlalu lama dan terlalu banyak. Juga untuk para gamers yang memainkan komputer berjam-jam tanpa henti pasti akan merasakan yang namanya pegal-pegal pada jari tangan dan pada pergelangan tangan. Yang kedua adalah gangguan pada mata. Gangguan pada mata ini terjadi karena kita melihat layar monitor itu terlalu lama, sehingga mata menjadi lelah dan otot-otot mata itu menjadi kaku. Di sini ada beberapa tips untuk mata ketika mata sudah merasa lelah. Setiap 10-15 menit biarkan mata itu beristirahat. Ini tips yang pertama. Nah, mengistirahatkan mata itu memiliki 3 cara. Yang pertama, lihat pada objek jarak jauh sekitar 20-30 detik. Maka dari itu disarankan bagi pengguna personal komputer untuk menempatkan komputernya di sebelah jendela atau setidaknya di sebelah cermin. Kan kalau di sebelah jendela kita bisa melihat pemandangan keluar, itu juga bagus untuk melenturkan kembali otot mata. Atau setidaknya tempatkan komputer di sebelah cermin. Jadi ketika mata mulai lelah, kita bisa memandang diri sendiri dan mata itu kembali rileks. Kemudian putar mata itu membentuk lingkaran. Yang ketiga, pejamkan mata sekitar 1 menit. Nah, tips yang kedua, kedipkan mata tiap 5 detik. Tips yang ketiga, tempatkan monitor itu jangan terlalu dekat dari mata, dari pandangan kita. Kemudian yang keempat, gunakan huruf yang besar, yang cukup besar. Dan yang kelima, jika Anda menggunakan komputer, coba tanya ke dokternya tentang penggunaan kacamata. Jika Anda pengguna kacamata, coba tanya ke dokter Anda tentang penggunaan kacamata untuk menggunakan komputer. Kemudian yang terakhir, sesuaikan cahayanya dari si komputer itu. Jangan sampai terlalu terang dan jangan juga sampai terlalu redup. Nah, kemudian keakurasian dari informasi yang kita dapat dari internet. Jika kita mencari tugas, kita kan sering browsing di internet. Nah, disarankan untuk tidak mengambil sumber atau mengutip itu dari blog, karena akurasinya itu sangat rendah. Di blog itu semua orang dapat membuat blog asalkan mereka bisa. Jadi apapun yang orang pikirkan itu dapat ditulis di blog dan kebenarannya nggak 100%. Jadi sangat dihimbau untuk pencari-pencari tugas seperti kita para mahasiswa untuk tidak mengutip atau mencari referensi dari blog. Kemudian Pak Diki juga membahas tentang hak-hak yang diberikan kepada seseorang. Yang pertama ada haki atau hak atas kekayaan intelektual. Haki ini diberikan pada seseorang karena menciptakan sesuatu. Kemudian ada copyright. Copyright melindungi segala bentuk yang berwujud dari bajak orang lain, dari
dari copy orang lain. Misalnya kayak kaset gitu, kaset yang kaset original yang dibajak kemudian dijual secara lebih murah, itu sebenarnya sudah melanggar dari hak copyright sendiri. Yang ketiga ada trademark. Trademark ini slogan, simbol, nama, bentuk, dan brand yang jika sudah didaftarkan satu perusahaan tidak boleh digunakan oleh perusahaan lain. Kemudian ada paten. Paten ini digunakan untuk melindungi penemuan-penemuan. Nah, jika kita menggunakan komputer, apalagi menggunakan internet, pasti kita tidak asing dengan cookies. Yang Anda tahu tentang cookies itu apa sih? Apakah benar-benar berbentuk seperti kue dengan coklat chips di atasnya? Itu yang sempat saya pikirkan dulu sebelum saya mengerti. Nah, sebenarnya cookies ini sendiri data-data atau file-file yang masuk ke komputer kita ketika kita menggunakan komputer, ketika kita menggunakan internet dengan komputer. Nah, cookies ini memiliki kelebihan dan kelemahan. Kelemahannya sudah jelas, dia memakan tempat dan menggunakan memori kita. Tetapi dia juga memiliki keuntungan. Keuntungannya yang pertama, memungkinkan komputer kita itu untuk melakukan personalisasi. Yang kedua, menyimpan password pengguna, dan yang ketiga, mendukung aktivitas belanja online. Nah, masuk ke bab pengembangan sistem informasi. Pengembangan sistem informasi secara garis besar merupakan satu set dari rangkaian aktivitas yang digunakan untuk membangun sistem informasi. Nah, sistem informasi itu apa ya? Sistem informasi adalah satu kumpulan dari hardware, software, data, orang, dan prosedur yang bekerja sama untuk memproduksi informasi yang berkualitas. Aktivitas pengembangan sistem dikelompokkan di mana setiap kelompok terdiri dari fase-fase yang disebut sistem development life cycle untuk memperbaharui perangkat dan memperbaharui prosedur dalam perusahaan. Memperbaharui prosedur jika dalam perusahaan. Nah, pengembangan sistem ini dibagi dalam 6 tahap. Yang pertama, planning atau perencanaan. Yang kedua, analisis. Yang ketiga, design. Yang keempat, implementation. Yang kelima, operation, support, and security. Nah, setelah itu kembali lagi ke planning dan terus terjadi seperti itu. Maka dari itu disebut sebagai siklus. Nah, sistem pengembangan ini harus mengikuti 3 panduan umum. Yang pertama, aktivitas dan tugasnya itu dikelompokkan. Yang kedua, melibatkan user. Dan yang ketiga, mendefinisikan standarisasi. Pengembangan sistem harus melibatkan atau menampilkan representasi dari setiap departemen, di mana sistem yang akan digunakan itu seperti apa nantinya. Nah, di perusahaan juga dikenal seorang karyawan yang bernama sistem analis. Sistem analis ini orang yang menganalisa kebutuhan dari setiap departemen. Misalnya dari departemen akuntansi, bagaimana penggunaan softwarenya. Terus dari departemen pemasaran, bagaimana softwarenya. Itu kan berbeda. Makanya di sini si sistem analis bekerja untuk menentukan bagaimana software yang cocok untuk dari setiap departemen. Kemudian ada yang disebut sebagai project management. Project management merupakan proses dari perencanaan, jadwal, dan kemudian kontrol aktivitas-aktivitas selama pengembangan sistem. Sebenarnya masih banyak dari bab ini, cuman untuk video kali ini saya rasa cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.